Kamu pernah nggak lagi ngerjain soal matematika, terus muncul kata-kata kayak tentukan banyaknya cara untuk, dan tiba-tiba otak kamu nge-freeze? Tenang, aku juga dulu gitu. Perkenalkan, nama saya Rahyan Raja. Di sini saya akan bahas mengenai kapan menggunakan permutasi dan kapan menggunakan kombinasi dalam sebuah soal. Pertama-tama, kita harus tahu apa itu permutasi dan apa itu kombinasi. Secara singkat, permutasi adalah cara penyusunan objek di mana urutan objek tersebut berpengaruh dengan rumus n faktorial dibagi n min r faktorial, dengan n sebagai total objek dan r sebagai jumlah objek yang ingin diambil. Sebaliknya, kombinasi adalah cara pemilihan objek di mana urutan objek tersebut tidak berpengaruh dengan rumus n faktorial dibagi r faktorial dikali n min r faktorial. Perbedaan inilah yang mendasari cara pemilihan metode yang tepat digunakan untuk menjawab soal. Agar lebih mudah dipahami, baiknya kita menggunakan contoh. Permutasi itu kayak kamu milih siapa dan siapa duluan. Pemilihan itu penting. Bayangkan dari 5 kandidat akan dipilih 2 orang untuk jadi ketua dan wakil ketua. Di sini urutan penting karena jabatan ketua dan wakil ketua itu berbeda. Artinya, jika 2 orang terpilih, hasilnya pun tetap bisa berbeda. Bisa saja A menjadi ketua dan B menjadi wakil, atau sebaliknya B menjadi ketua dan A menjadi wakil. Dalam kombinasi, urutan tidak penting. Yang diperhatikan hanya siapa saja yang terpilih, tanpa memperhatikan urutannya. Bayangkan, kamu memiliki 10 teman, dan kamu ingin memilih 5 orang untuk membentuk tim basket. Di sini, urutan tidak berpengaruh, karena yang penting adalah siapa saja yang masuk tim, bukan siapa yang dipilih terlebih dahulu. Karena kita sudah memiliki gambaran dasar tentang perbedaan permutasi dan kombinasi, sekarang mari kita pelajari trik memilih di antara keduanya, agar saat mengerjakan soal tidak memilih lagi. Yang pertama dan paling basic adalah kita perlu tanya ke diri sendiri, urutannya penting nggak ya? Kalau urutannya penting, gunakan permutasi. Kalau tidak penting, gunakan kombinasi. Contohnya, dalam soal ini ditanyakan berapa banyak susunan yang mungkin jika dipilih 3 siswa dari 10 orang. Karena ketiga siswa yang terpilih akan mengerjakan tugas yang sama, yang penting hanyalah siapa saja yang terpilih, bukan urutan pemilihannya. Oleh karena itu, urutan tidak berpengaruh dan kita menggunakan kombinasi. Tips yang kedua, perhatikan pembahasan soalnya. Jika soal membahas posisi, jabatan, atau ranking, itu kode keras untuk menggunakan permutasi. Karena adanya posisi, berarti ada perbedaan peran atau urutan yang penting di antara objek yang dipilih. Kalau ada posisi yang berbeda-beda, maka siapa yang menduduki posisi tersebut akan mempengaruhi hasil akhirnya. Contohnya, pada soal ini ditanyakan berapa banyak susunan yang mungkin untuk memilih ketua, sekretaris, dan bendahara kelas dari 9 siswa. Karena yang dipertanyakan melibatkan posisi yang berbeda, kita perlu menggunakan permutasi. Tips ketiga adalah memperhatikan kata-kata kunci dalam soal. Kata-kata seperti menyusun, mengatur, dan menempatkan biasanya menunjukkan permutasi. Sebaliknya, kata-kata seperti memilih, membentuk kelompok, dan mengambil biasanya menunjukkan kombinasi. Last but not least, tips yang bisa kamu gunakan kalau masih bingung adalah membayangkan situasinya secara langsung. Coba pikirkan, jika saya menukar posisi orang A dan orang B, apakah hasilnya berubah? Jika berubah, gunakan permutasi. Jika tidak berubah, gunakan kombinasi. Gampang deh. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, mari kita coba mengerjakan latihan soal. Pada soal ini, ditanyakan berapa banyak cara berbeda untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 dari 5 peserta lomba lari. Dari tips yang sudah kita pelajari sebelumnya, kami dapat lihat kalau ini harus menggunakan permutasi. Karena pertanyaan tersebut membahas posisi atau ranking antar peserta lomba lari. Nah, karena kita sudah tahu harus menggunakan permutasi, mari kita hitung. So to recap, kalau kamu lagi stuck di soal permutasi versus kombinasi, ingatlah 3 hal ini. 1. Cek apakah urutan penting atau tidak. 2. Lihat ada posisi atau jabatan atau tidak. 3. Cari kata kunci di dalam soal. Kalau masih ragu, bayangkan saja.
Kalau objeknya bertukar posisi, apakah hasilnya juga berubah? Oke, sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Bye bye.